Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas materi sejarah klasifikasi makhluk hidup. Pasti kalian udah gak sabar lagi kan? Kita bahas yuk. Sebelum kita membahas materi ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya. Usaha pengelompokan makhluk hidup pertama kali dilakukan oleh Aristoteles yang mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua kelompok, yaitu hewan atau animalia dan tumbuhan atau plantae. Dasar klasifikasi yaitu adanya perbedaan ciri dan kemampuan yang dimiliki dan bisa diamati. Kelompok tumbuhan merupakan kelompok yang dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Kelompok tumbuhan tidak dapat berpindah tempat. Tumbuhan hanya dapat melakukan gerak terbatas seperti mengikuti kemana arah cahaya matahari. Sedangkan kelompok hewan merupakan makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan memerlukan makhluk hidup lain untuk menyediakan makanannya. Berbeda dengan kelompok tumbuhan, kelompok hewan dapat berpindah tempat dengan cara bergerak. Selanjutnya, Carolus Linnaeus dengan bukunya yang berjudul Systema Naturae, Linnaeus mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan beberapa tingkatan dan menerapkan sistem tata nama binomial atau binomial nomenklatur untuk setiap makhluk hidup. Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup ke dalam dua kelompok besar, yaitu Regnum Animale yang terdiri dari kelompok hewan dan Regnum Vegetabile yang terdiri dari kelompok tumbuhan. Pengelompokan ini disebut dengan sistem dua kingdom. Setelah penemuan mikroskop cahaya, maka ilmuwan menemukan bahwa terdapat makhluk hidup yang berukuran sangat kecil atau mikro yang hanya terdiri dari satu sel atau uniseluler yang disebut dengan mikroorganisme. Oleh karena itu, dibentuklah sistem klasifikasi baru, yaitu sistem klasifikasi 3 kingdom yang dicetuskan oleh Ernst Haeckel. Pada sistem klasifikasi ini, seluruh mikroorganisme masuk ke dalam kingdom baru, yaitu Protista, sehingga sistem klasifikasi 3 kingdom terdiri dari kingdom Animalia, Plantae, dan Protista. Kemudian, setelah ditemukannya mikroskop elektron, maka dapat diketahui bahwa mikroorganisme memiliki struktur yang berbeda-beda, yaitu ada yang memiliki membran inti dan ada yang tidak memiliki membran inti. Sehingga dibuatlah kembali sistem klasifikasi yang baru. Herbert Copeland mencetuskan sistem klasifikasi 4 kingdom yang terdiri dari kingdom Animalia, Plantae, Protoctista, dan Monera. Monera ini adalah kingdom yang baru. Kingdom Protista pada sistem 3 kingdom namanya diganti menjadi Protoctista karena saat itu anggota dari kingdom ini adalah Protista yang memiliki membran inti serta kelompok jamur. Kingdom Monera berisi organisme mikroskopis yang tidak memiliki membran inti. Selanjutnya sistem 5 kingdom dikemukakan oleh Robert H. Whittaker. Dasar pengklasifikasian berdasarkan kompleksitas sel, kompleksitas organisme, dan cara memperoleh makanan. Berdasarkan cara memperoleh makanan, jamur atau fungi yang dulunya masuk ke dalam kingdom Plantae harus dikeluarkan dari kingdom tersebut dikarenakan memiliki perbedaan yang mencolok, yaitu tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, sedangkan jamur mengambil nutrisi dari bahan organik atau bahan mati. Sistem 5 kingdom terdiri dari 2 super kingdom, yaitu eukariotik yang merupakan makhluk hidup yang selnya memiliki membran inti, dan prokariotik yang merupakan makhluk hidup yang selnya tidak memiliki membran inti. Super kingdom eukariotik terdiri dari kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, dan kingdom Protista. Sedangkan prokariotik terdiri dari kingdom Monera. Selanjutnya sistem 3 domain dan 6 kingdom dikemukakan oleh Carl Woese. Pada sistem ini, makhluk hidup dikelompokkan pada tingkatan yang lebih tinggi dari kingdom, yaitu domain.
Kingdom Monera pada sistem 5 kingdom dibagi lagi menjadi Eubacteria dan Archaebacteria. Perubahan ini disebabkan adanya perbedaan genetik antara Archaebacteria dan Eubacteria. Sehingga pada sistem 6 kingdom ini terdapat 3 domain, yaitu domain Eukarya yang terdiri dari kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, dan kingdom Protista. Domain Archaea terdiri dari kingdom Archaebacteria, dan domain Bakteria terdiri dari kingdom Eubacteria.